Hitung nilai kematangan tiap subdomain dengan rumus Matur Index, yaitu persen ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Oke, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat IT, balik lagi di channelnya Didi Rahmat. Nah, di video kali ini Sobat IT, saya bersama 6 rekan saya Sobat IT akan membagikan sebuah informasi tentang bagaimana sih cara untuk mengaudit sebuah sistem menggunakan framework COVID-5. Nah, sebelumnya juga Sobat IT, di video kami sebelumnya kami juga telah membuat informasi atau materi tentang konsep ITIL. Sobat IT bisa lihat videonya di sini di sudut kanan atas seperti ini. Nah, ini dia videonya, Sobat IT bisa menyimak videonya di sini. Nah, di kesempatan kali ini Sobat IT, kami akan membagikan bagaimana sih cara untuk mengaudit sebuah sistem menggunakan kerangka COVID-5. Nah, sebelumnya Sobat IT perlu mempunyai dua file penting dalam audit sistem, yaitu yang pertama enabling process dan proses assessment model COVID-5. Nah, kedua file ini Sobat IT bisa peroleh melalui ISAKA atau situs resminya ISAKA, atau juga di link deskripsi telah saya sediakan supaya Sobat IT lebih mudah untuk memperoleh dokumennya. Di situ Sobat IT bisa mendownload secara bebas. Oke, bagaimana caranya, bagaimana seterusnya, dan bagaimana materinya, Sobat IT tetap terus pantengin video ini dan tentunya jangan ke mana-mana. Oke Sobat IT, nah selanjutnya di sini kita akan menentukan bagaimana sih cara membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan domain BAI. Nah, kenapa saya pilih BAI? Oke, Sobat IT nanti bisa simak bagaimana sih cara penjelasan itu, bagaimana sih cara memilih domain sesuai dengan audit sistem yang Sobat IT lakukan. Nah, tentu saja domain BAI ini sesuai dengan sistem yang telah saya pilih. Nah, nanti Sobat IT bisa mengelompokkan domain-domain mana yang akan Sobat IT gunakan, seperti DSS, BAI, kemudian MEA, kemudian APO. Nah, di sini saya menggunakan domain BAI. Nah, target saya untuk mengaudit yaitu LMS, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Learning Management System. Nah, ini sebuah sistem pembelajaran yang digunakan semasa pandemik ini Sobat IT. Nah, di sini untuk menggunakan pertanyaan, Sobat IT bisa menggunakan skala peratingan. Seperti peratingan ini 1 sampai 5, yaitu dengan definisi sangat tidak setuju bahkan sampai dengan sangat setuju. Nah, tentu saja Sobat IT bisa menggunakan peratingan yang lain seperti peratingan ya atau tidak, kemudian 1 ataupun 0. Nah, seperti itu Sobat IT. Nah, sebenarnya simpel saja sih untuk pembuatan kerangka pertanyaan. Di sini tidak ada aturan baku bagaimana sih cara membuat kerangka pertanyaan seperti ini. Nah, namun untuk isinya itu ada aturan bakunya Sobat IT. Karena di sini kita menggunakan metode dengan COVID-5. Nah, di sini ada nama narasumber, jabatan, kemudian nama domain atau nama kontrol, kemudian tujuan audit dan subkontrol. Nah, untuk di BAI sendiri Sobat IT itu memiliki sub-subnya lagi. Nah, di situ ada BAI 01, BAI 02, BAI 03 dan seterusnya. Nah, di sini lagi saya memilihnya BAI yang 01. Yaitu lebih mirip ke seperti ini. Ini penjelasannya mungkin singkat. Nah, ini tadi macam-macam domainnya Sobat IT. Ada IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, di sini Sobat IT bisa mengelompokkan sesuai sistem yang akan Sobat IT audit. Nah, di sini saya memilih BAI 101. BAI 01 maksud saya, yaitu mengelola program dan proyek. Nah, karena deskripsi dari BAI 01 ini sesuai dengan sistem yang akan saya audit. Nah, Sobat IT bisa memilihnya semisal BAI 04, atau bahkan Sobat IT lebih memilih domain yang lain, atau memilih domain DSS, BAI, APO, EDM, MEA. Nah, seperti itu penjelasannya bagaimana cara memilih domainnya Sobat IT. Nah, setelah kerangka dari auditnya Sobat IT sudah tentukan bagaimana skala perolehannya, maka akan jadinya seperti ini Sobat IT. Nah, ini semisal sudah ada pertanyaan. Oke, semisal seperti ini, dan di sini kita memilih domainnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan bagaimana sih nama domain, tujuan audit, kemudian subkontrol. Nah, untuk nama domain Sobat IT bisa lihat sendiri di file enabling process di halaman 121. Coba kita lihat, ini dia. Nah, berhubung tadi saya memilih tentang BAI 01, maka Sobat IT tinggal copy paste yang ini. Ini nama domainnya atau nama kontrolnya yang ini Sobat IT. Sobat IT tinggal copy paste kemari.
Nah, ini nama kontrolnya seperti ini. Kemudian untuk subkontrolnya Sobat IT tinggal copy paste juga. Ini dia subkontrolnya atau subdomain. Nah, ini dia. Nah, setelah seperti ini Sobat IT, kita tentukan lagi tujuan auditnya atau tujuan audit. Maksud saya tujuan audit Sobat IT. Nah, tujuan audit Sobat IT bisa pilih juga di PAM atau Process Assessment Model. Nah, untuk tujuan audit kita lihat seperti ini. Nah, berhubung tujuannya itu masih dalam bahasa Inggris, Sobat IT bisa terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah paham dengan kata-katanya, Sobat IT bisa membuat tujuannya sesuai dengan kata-kata yang Sobat IT pahami. Ataupun jika Sobat IT malas untuk membuat kata-kata sendiri, ini bisa langsung copy paste ke dalam tujuan audit. Nah, seperti itu Sobat IT tentang bagaimana cara membuat tujuan audit. Nah, setelah seperti itu, Sobat IT kan sudah menentukan tujuan audit dan subdomainnya. Nah, berhubung subdomain sudah ditentukan, maka kita akan buat pertanyaannya. Nah, untuk membuat pertanyaan ini Sobat IT juga bisa merujuk melalui file dokumennya tadi di sini. Nah, setelah membuat pertanyaan, maksud saya setelah membuat subdomain, Sobat IT membuat pertanyaan. Nah, ini dia batas-batas membuat pertanyaannya Sobat IT. Maintain and forms standar. Pokoknya inilah Sobat IT. Sobat IT bisa terjemahkan ini dulu ke dalam bahasa Indonesia. Pokoknya ruang lingkup dari pertanyaan setiap subdomain itu harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di aktivitas ini Sobat IT. Nah, biasanya di dalam satu subdomain itu bisa memunculkan pertanyaan lebih dari 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan. Nah, berhubung di sini saya ingin mempersingkat waktu, saya mengambil yang mudah-mudah saja Sobat IT, yang mudah dipahami. Nah, satu subdomain paling sedikit saya ambil 3 pertanyaan. Nah, ini dia, ada yang 7 pertanyaan, ada yang 3 pertanyaan. Nah, setelah pertanyaannya jadi, kerangkanya jadi, nah Sobat IT bisa langsung menyebar kuesioner ini kepada calon respondennya Sobat IT. Nah, targetnya itu bisa siapa saja yang tentunya sudah mengetahui sistem yang akan kita audit. Semisal itu pengguna dari sistem tersebut ataupun dari pengelola dari sistem tersebut. Nah, yang diutamakan dari audit tentu saja dari pengguna sistem yang akan kita audit. Karena pengguna sistem itu sudah tahu bagaimana sih cara sistem itu berjalan. Nah, tentu saja tujuannya kita untuk mengaudit itu mengetahui apa sih dari sistem tersebut yang kurang, kemudian apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai tujuannya. Nah, seperti itu Sobat IT. Nah, semisal di sini pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat ataupun pernyataan. Nah, di sini uniknya dari audit itu kita bisa membuat pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, setelah jadi seperti ini dan setelah diisi oleh para responden, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung. Di sini perhitungannya juga sudah saya lakukan seperti ini. Bersama tim sudah kami lakukan. Nah, yang pertama itu menentukan nilai-nilainya Sobat IT. Oke, untuk penentuan nilai yang pertama indeks kuesioner. Oke, secara singkatnya mungkin seperti ini untuk perhitungannya. Nah, ini dia rumus perhitungan tingkat kematangan atau maturity level. Oke, yang pertama yaitu menghitung nilai indeks kuesioner dengan rumus berikut. Indeks kuesioner itu jawaban kuesioner dibagi dengan domain proses. Maksudnya jawaban kuesioner itu jumlah dari banyaknya persetujuan yang dilakukan para responden, kemudian dibagi dengan domain proses, dibagi dengan banyaknya pertanyaan yang kita keluarkan Sobat IT. Oke, semisal seperti ini kan. Nah, 291 itu dari mana? 291 itu dari hasil penjumlahan tingkat persetujuan, yaitu 4, semisal seperti ini, 4 ditambah 4 ditambah 4. Itu hasilnya 12, kemudian ditambah 4 ditambah 5. Pokoknya semua subdomain, semua pertanyaan dari subdomain kita jumlahkan tingkat kepersetujuannya. Maka menghasilkan nilai 291 dibagi dengan 68 atau namanya itu deret penjumlahan domain proses. Domain prosesnya dibagi dengan domain proses. Domain proses itu banyaknya pertanyaan dari semua subdomain, yaitu banyaknya pertanyaan 68. Sebenarnya untuk cara lebih mudahnya untuk supaya Sobat IT paham, Sobat IT bisa
menghitung indeks kuesioner per subdomain. Tapi di sini kami untuk mempersingkat waktu, jadi kami langsung menghitung semuanya tanpa harus menghitung satu persatu subdomainnya. 291 dibagi 68 hasilnya 4,28. Nah, selanjutnya kita menentukan work product standar. Nah, work product itu produk atau kerja produk ini sudah ada ketetapannya sobat IT. Oke, work product standar bisa kita lihat di file yang namanya proses assessment model. Oke, kita cari dulu di sini. Proses assessment model, kita cari nilai WP-nya dari BAI. Nah, di sini karena kita menggunakan BAI, maka kita akan carinya. Nah, untuk nilai work product-nya terdapat di halaman 137 kayaknya sobat IT. 130-an kita cari. Sabar. Nah, berhubung kita di sini menggunakan domain BAI. Nah, untuk nilainya kita cari nilai tertinggi di belakang WP atau work product. Nah, seperti ini sobat IT, kita lihat, kita cari nilai tertingginya di BAI 01 WP atau work product berapa. Nilai tertingginya kita cari 33, yang ini sobat IT. Oke, BAI 01 WP 33. Jadi kita ambil nilainya 33. Nah, setelah seperti itu kita tentukan lagi nilai WP aktual. WP aktual yaitu dokumen asli dari pengembang. Nah, sobat IT bisa peroleh nilainya itu berasal dari siapa sih yang membuat sistem tersebut. Kemudian kita cari WP aktualnya dari dokumen-dokumennya. Nah, setelah seperti itu sobat IT telah menentukan tadi komparasi work product aktual dengan work product standar. Nah, itu tadi sobat IT. Kemudian presentasikan ke dalam skala peratingan. Nah, skala peratingan yang ini sobat IT, di sini sudah ada skala peratingan. Skala peratingan yang 15%. Nah, ini asalnya dari mana? Oke, kita cari lagi skala peratingan. Untuk skala peratingan kita cari di dokumen proses assessment model di halaman awal, halaman awal di sekitar halaman 14 kalau tidak salah sobat IT. Skala peratingan, apa itu N, apa itu P, apa itu L, apa itu F. Karena di skala peratingan itu sudah ada ketentuannya, jadi kita tidak bisa ngawur sobat IT. Oke, kita cari dulu. Nah, ini dia skala peratingannya, ketentuan skala peratingan. Di sini ada not achieved, partially achieved, kemudian largely achieved, fully achieved. Nah, untuk not achieved maksudnya tidak ada ketercapaian. Itu sebuah sistem tidak sesuai dengan prosesnya, maksudnya ada banyak proses yang gagal sobat IT. Kemudian partially achieved, hanya sebagian sedikit yang tercapai. Kemudian largely achieved, sebagian besar yang tercapai. Kemudian fully achieved maksudnya sudah tercapai sepenuhnya atau perfect sekali lah, pokoknya kelola TI-nya itu sudah sangat sempurna dalam sebuah sistem. Nah, untuk pencapaian nilainya di sini not achieved 0 sampai 15%, kemudian partially achieved 15 sampai 50% ketercapaian. Nah, di sini sobat IT bisa baca pokoknya selengkapnya di sini. Nah, berhubung di sini saya tidak memiliki dokumen asli tentang bagaimana sistem itu berjalan, maka di sini saya lebih memilih 15% saja lah sobat IT. Not achieved 15%. Oke sobat IT, setelah nilai-nilainya dari ketiga yang kita butuhkan ini, dari indeks kuesioner, WP standar, WP aktual itu kita dapatkan, maka langkah terakhir kita akan menghitung maturity index BAI 01. Nah, untuk menghitung nilai dari subdomainnya BAI 01 ini, oke, kita akan hitung. Rumusnya itu seperti ini sobat IT. Hitung nilai kematangan tiap subdomain dengan rumus maturity index, yaitu persen ketercapaian dibagi work product dikali indeks kuesioner. Oke, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. 15% dibagi 33 dikali 4,28 hasilnya 0,02. Nah, itu hasil dari subdomain BAI 01. Kemudian sobat IT bisa lihat lagi bagaimana
sistem ini berjalan tentang responden. Di sini saya kurang lebih menggunakan 6 sampai 7 responden, saya sudah lupa karena terlalu banyak sekali ini sobat IT. Pokoknya tidak lebih dari 10 responden. Oke. Nah, setelah seperti ini langkah selanjutnya yaitu hitung nilai kematangan domain. Nah, setelah kita menghitung semua subdomain, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung kematangan domain atau indeks kuesionernya. Oke, penjumlahan maturity index domain dibagi dengan penjumlahan domain proses. Nah, maka hasilnya rumusnya akan seperti ini. Nilai kematangan ini sobat IT, kita jumlahkan semua dari nilai kematangan ini, maka seperti ini 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,02, pokoknya seterusnya sampai dengan di BAI 10. Oke, terlewat. Sampai dengan di BAI 10, kemudian dibagi dengan banyaknya subdomain ini. Di sini saya menggunakan 10 subdomain, maka dibagi tadi hasilnya 0,02. Oke, mungkin sekian dulu sobat IT. Oh ya, mengenai tentang dokumen ini sobat IT juga bisa mendownloadnya di link deskripsi saya, supaya sobat IT kurang lebih dapat panduan lah bagaimana sih membuat audit sistem secara lengkap. Dan tentang rumus yang ini tadi sobat IT juga bisa download di deskripsi saya. Oke, mungkin itulah materi dari kami yang dapat kami bawakan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga materinya bermanfaat bagi sobat IT yang sering mengaudit sebuah sistem. Oke, sekian dari kami. Salam sobat IT. Oke sobat IT, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak. WKWKWKWK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.